muslim orientasinya adalah hidup dunia ya. Tidak ada orang non muslim itu orientasinya akhirat, tidak ada. Itu bedanya orang muslim dan non muslim, orang yang beriman dan orang kafir ya. Jangan sampai di dalam hati kita ada jiwa-jiwa kekafiran yang hanya orientasinya adalah hidup sukses di dunia. Dunia ini sebagai kendaraan untuk menghantarkan kita ke akhirat. Makanya sungguh-sungguh bekerja, sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh beramal, sungguh-sungguh karena Allah, semuanya karena Allah. Kita melakukan semuanya karena cinta kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, Allah juga akan cinta kepada kita. Kalau Allah sudah mencintai kita, maka Allah akan memaghfirah dosa-dosa kita dan akan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته رضوان الله عليهم أجمعين. جور الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنف المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني بقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik bima razaqtana wa ja'alna mahbuba fi qulubi ibadika wa 'azizan fi uyunihim wa ja'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanan fi 'ali ya qadiman bil azal ya mubdi'an bil amdal wal hamdulillah wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilham al malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa
وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanaza'am qawli wa fi'li wa niyati bi asdawi minku lillahi wa nuruhu dalilun liqalbi Tajahli wa hairati wa ya Rabbi mati'ani bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mudalati wa habli bihi fathan qabri wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala nabiyir rahmanu yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Hud 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman kana 'ala bayyinatin min rabbih wa yatlu syahidun minhu wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah. Ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi minal ahzabi fannaru maw'iduhu fala taku fi miryatin minhu innahul haqqu min rabbika walakinna aktharan nasi la yu'minun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya, barang siapa kana ada yuridu di dalam hatinya keinginan al hayatad dunya, keinginan di dalam hatinya kehidupan di dunia, sukses kehidupan dunianya, wa zinataha, dan
kesenangannya dan perhiasan-perhiasan yang menyenangkan hatinya. Nuwaffi ilaihim, apa yang akan Allah lakukan? Nuwaffi ilaihim, Allah akan penuhi ilaihim kepada mereka. A'malahum fiha, sesuai dengan usaha-usaha amal-amal yang mereka lakukan di dalam memenuhi keinginannya. Wa hum biha la yubkhasun, dan mereka di dalam usaha-usahanya itu la yubkhasun, tidak akan dirugikan sedikit pun oleh Allah. Ini berlaku bagi semuanya, baik umat Islam maupun non-muslim, baik orang yang beriman maupun kafir. Berlaku selama orang itu mempunyai keinginan kuat, ada kesungguh-sungguhan untuk sukses di dunia, keinginan kuat untuk sejahtera kehidupannya di dunia, wazinataha, dan keinginan kuat untuk menikmati hasil jerih payahnya, bersenang-senang dengan perhiasan-perhiasan dunia. Apa yang Allah akan lakukan kepada mereka? Nuwaffi ilaihim, Allah akan penuhi ilaihim atas mereka sesuai a'malahum fiha, sesuai dengan kesungguh-sungguhan amal-amal mereka dalam mencapai kesuksesannya. Wa hum fiha, dan mereka di dalamnya, di dalam usaha-usahanya yang sungguh-sungguh, yang kuat, la yubkhasun, tidak akan dirugikan sedikit pun oleh Allah. Siapapun itu, orang Islam, orang kafir, non-muslim, selama dia mempunyai keinginan kuat, keinginan yang besar untuk sukses hidup di atas dunia, untuk bisa bersenang-senang dengan perhiasan dunia, dengan kesenangan-kesenangan dunia, nuwaffi ilaihim, Allah pasti akan penuhi atas mereka sesuai dengan a'malahum fiha, dengan kesungguh-sungguhan amal-amal mereka, dengan perjuangannya mereka untuk mencapai kesuksesan itu. Dan mereka wa hum fiha la yubkhasun, tidak akan dirugikan oleh Allah. Makanya kalian tatkala berjuang sungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh, pasti Allah akan penuhi sesuai dengan kesungguh-sungguhan kalian. Jadi orang sukses itu bukan ukurannya non-muslim, bukan. Kalau non-muslim sukses belum tentu. Jadi sukses itu ukurannya adalah kesungguh-sungguhan yang tampak di dunia ini. Kesungguh-sungguhan kita untuk sukses di atas dunia ini, Allah akan capaikan, Allah akan kabulkan keinginan kita. Yuridul hayat dunia, yurid keinginan, harapan. Yuridul hayat dunia, selama ada keinginan yang kuat dari dalam hati, kemudian dipraktekkan dengan kesungguh-sungguhan, pasti Allah akan penuhi keinginannya. Kalau urusan dunia, yang penting ada kesungguh-sungguhan. Kalau kalian ingin sukses, harus sungguh-sungguh. Kalian ingin kaya, harus sungguh-sungguh berjuang. Polno sesuai apa yang ada di otak kita,
sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Sukses, sukses. Tidak pandang bulu Islam, Muslim atau non-Muslim, selama dia mempunyai keinginan yang kuat untuk sukses, pasti sukses, pasti disukseskan oleh Allah. Tidak peduli Muslim atau non-Muslim, selama dia mempunyai keinginan di atas dunia ini untuk sukses, pasti akan dipenuhi oleh Allah, pasti akan disukseskan oleh Allah. Yang penting mempunyai keinginan yang kuat, kemudian dibuktikan dengan bukti yang nyata, yaitu dengan bekerja sungguh-sungguh, beramal sungguh-sungguh, pasti Allah nuwaffi ilaihim, Allah akan penuhi keinginan mereka. Ini Muslim atau non-Muslim, Muslim atau non-Muslim, beriman atau kafir, semuanya akan dipenuhi oleh Allah. Yang penting mempunyai keinginan yang kuat untuk sukses, kemudian dia beramal sungguh-sungguh, bekerja sungguh-sungguh, nuwaffi ilaihim, Allah pasti akan penuhi keinginan mereka. Wa hum fiha la yubkhasun. Dan ingat, mereka di dalam berusaha dengan kesungguh-sungguhannya itu tidak dirugikan sedikit pun oleh Allah. Jadi jangan buat alasan, kalau non-Muslim pantas sukses karena surganya di dunia. Tidak. Allah itu maha adil. Yang penting mempunyai keinginan yang kuat, usaha yang kuat, pasti Allah akan kabulkan cita-citanya, keinginannya. Ulaikal ladzina, mereka itulah orang-orang yang laisa lahum fil akhirati ilan nar. Ingat, ini perkecualian. Laisa lahum fil akhirah, tidak ada bagi mereka fil akhirah, di dalam akhirat nanti, ilan nar, kecuali neraka. Ini bagi orang yang kafirnya. Bedakan antara orang kafir yang menolak kebenaran dengan orang yang beriman, yang menerima ketentuan-ketentuan syariat-syariat dari Allah. Jadi kalau orang kafir di dunia mereka dapat, namun di akhirat mereka tidak dapat. Faminan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sebagian dari manusia berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya, Rabbana, wahai Allah pengatur kami, berilah kami kehidupan yang sukses di dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Namun mereka yang hanya fokus kepada dunia, orientasinya adalah dunia, apa dampaknya? Besok di yaumil qiyamah, di akhirat, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Namun kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, wa minhum may yaqulu, dan sebagian dari orang-orang yang beriman, may yaqulu, maka mereka akan berkata, akan berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Inilah orang yang beriman. Jadi orientasinya bukan hanya dunia, tapi orientasinya adalah akhirat. Mereka bermohon kepada Allah, minta kebaikan di dunia, minta kesuksesan di dunia, dan juga minta kesuksesan di akhirat, kebahagiaan di akhirat, ya. Keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Wa qina adzabannar, dan dijauhkan oleh Allah dari azab api neraka. Itulah bedanya orang yang orientasinya hanya dunia adalah orang-orang kafir dengan orang yang beriman kepada Allah, orientasinya adalah akhirat. Dunianya dapat karena atas kesungguh-sungguhannya, dijadikan dunia ini wasilah, tumpaan, kendaraan untuk menuju akhirat. Itu bedanya, ya. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu bedanya orang yang kafir dengan orang yang beriman kepada Allah. Orientasi kehidupannya, kalau orang kafir hanya dunia. Orientasi kehidupan orang muslim, orang yang beriman adalah akhiratnya. Namun kalau urusan kesuksesan dunia, semuanya oleh Allah akan diberikan, akan dikabulkan. Syaratnya harus mempunyai keinginan yang kuat, niat yang kuat, kemudian dibuktikan dengan perbuatan, dengan kesungguh-sungguhan dalam bekerja, berusaha. Pasti Allah akan mengabulkannya. Apa man kana ala bayyinatin min rabbih? Apakah sama antara orang yang kafir dengan orang kana ada ala bayyinatin, atas bukti nyata, min rabbih, dari Tuhannya, mukjizat-mukjizat, kitab-kitab, wa yatluhu, dan membacakannya. Para utusan membacakan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, syahidun minhum, kemudian menjadi saksi minhum, darinya. Setelah menyampaikan wahyu-wahyu, setelah dijelaskan, ditampakkan dengan bukti nyata berupa mukjizat-mukjizat. Wa min qablihi, dan dari sebelumnya Kanjeng Nabi Muhammad. Contohnya kitab Musa, kitabnya Kanjeng Nabi Musa, namanya kitab Taurat. Sebagai apa kitab Allah ini? Imaman wa rahmatan, sebagai petunjuk, sebagai pedoman imam, sebagai pedoman hidup, warahmah, dan sebagai kekuatan. Begitu pula Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadi ada empatnya. Ada empat Al-Quran itu. Yang pertama sebagai imamannya, sebagai pedoman. Kemudian wa nurun, sebagai
cahayanya. Jadi Al-Quran ini sebagai cahaya, jalannya sudah ada, petunjuk arahnya sudah ada. Namun kalau tidak ada cahaya tetapnya nyasar, ada cahayanya. Di kegelapan malam ada cahayanya ya. Wahudan, dan sebagai petunjuk, ada petunjuknya sudah di jalan-jalan, ada petunjuknya, ada rambu-rambunya ya. Belok kanan, belok kiri, hati-hati, tanjakan, turunan, itu namanya petunjuknya. Warahmah, dan juga kasih sayang Allah, kekuatan dari Allah ya. Apapun yang kita lakukan itu karena rahmat dari Allah. Kebaikan yang kita lakukan itu rahmat dari Allah. Terhindar dari kemaksiatan, terhindar dari dosa-dosa, itu karena rahmat dari Allah. Ingat itu, bukan atas kehendak kita sendiri, namun karena semua itu adalah rahmat dari Allah. Kebaikan yang kita lakukan rahmat dari Allah. Terhindar dari maksiat dan dosa juga rahmat dari Allah. Manusia la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim ya. Manusia itu lemah, makhluk itu lemah, tidak mempunyai kekuatannya. Ulaika yu'minuna bih, mereka itulah orang-orang yang beriman dengannya, dengan kitab-kitab, dengan kitab Zabur, dengan kitab Taurat, dengan kitab Injil, dengan kitab Al-Quranul Karim ya. Jadi orang-orang yang beriman itu pasti oleh Allah akan diberi petunjuk oleh Allah ya. Diberi arahan oleh Allah, diberi nur oleh Allah, dijadikan imam, dijadikan pedoman kitab-kitabnya Allah. Kemudian oleh Allah akan diberi rahmat, diberikan kekuatan untuk menjalankan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran ya. Diberikan kekuatan oleh Allah untuk melakukan apa-apa petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Namun sebaliknya, wa may yakfur bihi, dan barang siapa yang kafir, yang menolak bihi, menolak dengan Al-Quran, menolak dengan kitab-kitabnya Allah, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, minal ahzabi, dari sebagian kelompok golongan. Kalau zaman dulu kelompoknya orang-orang Quraisy, kalau zaman sekarang sebagian dari manusia, fannaru, maka tempatnya adalah neraka. Naudzubillah. Neraka ini mau'iduhu, tempat yang sudah dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang kafir, sudah diancamkan oleh Allah, sudah dijadikan peringatan oleh Allah bahwa besok di yaumil qiyamah adanya neraka. Sudah disampaikan oleh Allah melalui para utusan bahwa besok di yaumil qiyamah adanya neraka, adanya pengadilan yang Allah. Fala taku fir miryatin minhu, maka janganlah engkau fi miryatin, di dalam Al-Quran ini miryatin, ada keraguan minhu, darinya. Jangan sampai di dalam hati kita ada keraguan terhadap Al-Quran. Innahul haq, sesungguhnya Al-Quran itu adalah hak, adalah benar. Yang menurunkan benar, yang menyampaikan benar, yang menerima benar, yang melakukan juga benar ya. Innahul haq, sesungguhnya Al-Quran itu hak, benar, mir rabbika,
Tuhan engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad. Siapa? Allah. Walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Namun sayangnya akan tetapi aktsarun nas, kebanyakan manusia, la yu'minun, tidak beriman kepada Al-Quran. Al-Quran nyuruhnya melakukan kebaikan, kita kebanyakan manusia malah sebaliknya melakukan keburukan. Al-Quran memerintahkan kita sholat, jangan sampai ada riya di dalam hati kita. Namun kebanyakan kita melakukannya dengan riya, ingin dilihat orang. Beramal kebaikan, berinfak sedekah, berakhlak mulia, diperintahkan oleh Al-Quran, itu semua diniatkan karena Allah, namun pada kenyataannya bukan karena Allah, namun kenyataannya karena ingin dilihat oleh manusia. Itu namanya riya. Riya itu termasuk syirik kecilnya. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak punya hak besok di akhirat kecuali ilan nar, kecuali mereka dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah, karena riya. Wa habita ma sana'u, dan akan lenyap apa-apa yang mereka usahakan. Wa habita ma sana'u, dan lenyap apa-apa yang mereka usahakan, ibadah-ibadah yang mereka usahakan, kebaikan-kebaikan yang mereka usahakan, itu akan lenyap fiha, di dalamnya. Kebaikan-kebaikan yang orang-orang kafir lakukan tidak akan berarti. Qabatilun makanu ya'malun, dan batil tertolak makanu, apa-apa kanu ada mereka ya'malun, yang mereka amalkan, yang mereka kerjakan, akan tertolak, sia-sia. Jadi orang kafir, non-muslim akan tetap mendapatkan di dunia ini apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka inginkan, akan dipenuhi oleh Allah sesuai dengan kesungguhan mereka, sesuai dengan usaha-usaha mereka yang sungguh-sungguh, akan dikabulkan oleh Allah. Namun orang kafir besok di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali mendapatkan neraka. Amal-amalnya, kebaikan-kebaikannya selama hidup di dunia, dia berdharma, berinfak, bersedekah, membantu orang lain, wahabita ma sana'u fiha, maka akan lenyap apa yang mereka lakukan, kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan akan lenyap. Qabatilun makanu ya'malun, dan tertolak sia-sia apa yang mereka lakukan. Ini bedanya orang muslim dan non muslim, ini bedanya. Kalau orang muslim melakukannya karena Allah, tidak ada unsur riya, tidak ada unsur ingin dilihat oleh orang. Yang ada di dalam hatinya ikhlas karena Allah. Dia tahu kalau Allah Maha melihat. Apapun yang dia lakukan, zahiran wa batinan. Kenapa orang kafir kok kebaikan-kebaikannya terhapus, lenyap, tertolak nanti di yaumil kiamah? Karena mereka ingkar, menutup hatinya dari petunjuk
Allah. Jangan sampai itu terjadi kepada kita orang Islam, orang yang beriman ya. Orang Islam sukses. Orang Muslim sukses. Non Muslim sama-sama sukses. Yang penting nih niatnya ya. Ada kesungguh-sungguhan, ada keinginan yang kuat untuk sukses hidup di dunia, kemudian dibuktikan dengan berusaha sungguh-sungguh, pasti disukseskan, tidak akan dirugikan sedikit pun oleh Allah, baik Muslim maupun non Muslim ya. Kalau non Muslim orientasinya adalah hidup dunia ya. Tidak ada orang non Muslim itu orientasinya akhirat, tidak ada. Itu bedanya orang Muslim dan non Muslim, orang yang beriman dan orang kafir ya. Jangan sampai di dalam hati kita ada jiwa-jiwa kekafiran yang hanya orientasinya adalah hidup sukses di dunia. Dunia ini sebagai kendaraan untuk menghantarkan kita ke akhirat. Makanya sungguh-sungguh bekerja, sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh beramal, sungguh-sungguh karena Allah. Semuanya karena Allah. Kita melakukan semuanya karena cinta kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah juga akan cinta kepada kita. Kalau Allah sudah mencintai kita, maka Allah akan memaghfirah dosa-dosa kita dan akan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya. Ini yang ditekankan ya. Kalau urusan dunia bisa sama-sama sukses, Muslim non Muslim sama-sama sukses. Namun orientasinya yang membedakan. Kalau orang non Muslim orientasinya hanya hidup dunia saja, akhirat tidak ada. Kalau orang Muslim orientasinya adalah akhirat, dunia hanya dijadikan wasilah, kendaraan untuk menuju akhirat ya. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah dengan barokahnya mengaji Al-Quran, dijadikan Al-Quran ini imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.